Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rifka. Kali ini saya akan membahas teori tentang teori humanistik atau teori belajar humanistik dalam perkembangan peserta didik gitu. Langsung saja ke materinya. Teori humanistik itu merupakan salah satu teori yang memandang kalau manusia itu sebagai individu yang memiliki potensi juga kemampuan serta keinginan untuk berkembang. Nah, dalam dunia pendidikan, teori ini tuh menjelaskan kalau proses belajar tidak hanya berfokus pada nilai di atas kertas ataupun hasil akademik gitu, tapi juga pada pengembangan diri, kepribadian dan juga potensi peserta didik secara menyeluruh gitu. Nah, pengertian teori humanistik ini adalah teori yang menempatkan kalau manusia atau diri kita atau siswa tersebut sebagai pusat perhatian dalam proses pendidikan gitu. Nah, teori ini beranggapan kalau setiap individu itu, setiap manusia memiliki kemampuan untuk berkembang atau mencapai potensi terbaiknya gitu, dan itu pasti benar. Nah, berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan perubahan perilaku akibat stimulus dan juga respon. Nah, teori humanistik ini lebih memperhatikan ke perasaan, juga motivasi, terus pengalaman dan juga kebutuhan, bahkan ke tujuan hidup dari seseorang ataupun siswa tersebut gitu. Nah, menurut pendekatan humanistik, pendidikan itu tidak hanya bertujuan membuat peserta didik menjadi pintar secara akademik atau di atas kertas, tapi juga membantu mereka menjadi manusia yang lebih mandiri gitu, lebih mandiri, bertanggung jawab, terus juga lebih kreatif, lalu untuk juga membantu mampu memahami dirinya sendiri gitu. Jadi simpelnya itu kayak lebih dewasa gitu, atau lebih tahu mana yang salah dan juga mana yang benar. Jadi lebih tahu secara keseluruhan. Nah, ada satu tokoh yang mengemukakan teori humanistik ini, yaitu bernama Carl Rogers. Berpendapat bahwa pelajaran dari teori humanistik ini akan efektif apabila peserta didik itu merasa diterima. Nah, maksud dari diterima ini apa sih? Jadi si peserta didik itu jadi lebih dihargai gitu, jadi diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi guru tidak hanya berperan sebagai pemberi informasi, tapi juga sebagai fasilitator yang membantu si peserta didik ini menemukan dan juga mengembangkan kemampuan yang ada di dalam dirinya gitu. Nah, teori humanistik ini menekankan kalau tujuan utama belajar yaitu untuk membantu si peserta didiknya ini untuk mencapai perkembangan yang optimal gitu, bahkan secara maksimal. Jadi dalam teori ini belajar itu dianggap berhasil apabila peserta didik ini mengalami perubahan cara berpikir gitu, perubahan secara sikap, terus juga pemahaman tentang dirinya sendiri gitu, pemahaman tentang permasalahannya sendiri, dan juga berpengaruh terhadap, yang pastinya itu akan berpengaruh terhadap perubahan baik ke nilai akademiknya. Nah, pembelajaran humanistik ini pasti mendorong si peserta didik ini untuk lebih aktif dalam belajar, lebih kreatif, terus lebih memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi pengetahuan gitu. Jadi guru itu berperan sebagai pendamping yang membantu
proses belajar si siswa tersebut. Jadi bukan hanya satu-satunya sumber pengetahuan, dan juga pengetahuan kan juga bukan dari guru saja gitu, melainkan bisa dari pengalaman kita, terus dari orang-orang di sekitar kita, ataupun dari lingkungan di sekitar kita, bahkan dari kita sendiri gitu. Nah, guru juga harus mampu memahami karakteristik setiap siswa, dan ini yang paling penting karena setiap siswa pastinya memiliki cara belajar yang belajar, terus kemampuan dan juga latar belakang yang pastinya berbeda-beda. Dengan begitu hubungan antara guru dan juga peserta didik ini lebih dekat, atau juga saling menghargai gitu. Jadi memiliki chemistry yang klop gitu. Jadi siswanya ini belajar dengan nyaman, dengan aman, dan juga menyenangkan pastinya. Nah, terus ada ciri-ciri pembelajaran humanistik, yaitu apa sih ciri-ciri pembelajaran humanistik? Yaitu berpusat pada si peserta didiknya tersebut gitu. Terus juga menghargai perbedaan individu, terus juga mendorong kreativitas dan juga kemandirian sang siswa gitu, dan juga memperhatikan aspek emosi siswa atau emosi manusia tersebut, dan juga perasaan si siswanya tersebut gitu. Juga menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan yang tadi saya bilang sebelumnya. Sebagai contoh, ketika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi kepada teman-teman yang lainnya, yang misal kayak beradu pendapat baik, terus memilih cara belajar yang sesuai antara siswa dan guru gitu, maka pembelajaran tersebut telah menerapkan prinsip yaitu teori humanistik tersebut gitu. Nah, contoh lain pada era digital saat ini gitu, peserta didik kan dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber internet gitu. Oleh karena itu, tugas guru itu tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga membimbing siswa tersebut agar mampu menggunakan informasi secara bijak dan tepat gitu pastinya. Nah, peran peserta didik dalam pembelajaran humanistik juga, dalam teori humanistik si peserta didiknya juga sebaliknya, bukan sekedar hanya menerima informasi saja. Jadi tidak hanya saling bertukar informasi saja, tapi melainkan subjek utama dalam proses pembelajaran tersebut gitu. Nah, proses pendidikan diharapkan si peserta didik tersebut diharapkan aktif bertanya, terus berdiskusi, terus mencari informasi, serta berpartisipasi dalam kegiatan belajar dalam bentuk kelompok misalkan gitu. Jadi bukan hanya jadi siswa yang pasif dalam pembelajaran tersebut gitu. Mereka juga didorong untuk mengenali kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri gitu, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal dan maksimal pastinya. Jadi menurut saya kesimpulannya itu, melalui penerapan pembelajaran humanistik, si peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan gitu, tapi juga mengembangkan yang pertama karakter, terus juga kreativitas, terus yang paling penting kepercayaan diri sendiri gitu, dan juga kemampuan sosial. Karena yang saya lihat itu masih banyak di luar sana ya, yang pintar secara akademik gitu, pintar secara di atas kertas, tapi dia itu masih introvert dan masih malu tampil di depan publik, masih malu untuk menunjukkan kreativitasnya di depan publik.
Karena apa? Karena kurangnya kepercayaan diri gitu akibat dari pembelajaran yang pasif tadi. Jadi oleh karena itu teori humanistik ini masih sangat relevan sih menurut saya untuk diterapkan di dunia pendidikan modern gitu. Karena termasuk dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di Indonesia, karena masih sejalan dengan kurikulum merdeka di Indonesia ini. Mungkin cukup segitu aja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.